lagi heboh ini. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba itu tersangkut korupsi perizinan tambang di Halmahera, Maluku Utara. Ini yang memproses KPK. Yang menarik, pengakuan dari Kepala Dinas SDM di sana bahwa izin tambang yang bermasalah itu adalah izin usaha pertambangan atau IUP yang namanya Blok Medan. Nah, istilah Blok Medan di Halmahera ini kok katanya merujuk anak dari Jokowi yang kedua, yaitu Kahiyang, dan menantu Jokowi Bobi Nasution. Katanya Blok Medan ini milik dari Bobi dan Kahiyang Ayu. Ini fakta persidangan dan sudah diulas di Tempo, di berbagai media online yang lain. Kalau benar terjadi, ini malapetaka. Ternyata, kalau boleh saya katakan, apa bedanya anak-anak Jokowi dengan anak-anak Soeharto zaman dulu? Anak-anak Soeharto itu juga terlibat dalam bisnis yang dikelola oleh negara. Contoh tentang BPPC yang membuat cengkeh hancur lebur. Kemudian monopoli jeruk Pontianak, jeruk kebanggaan Indonesia yang dari Pontianak dimonopoli oleh anak-anak Soeharto, hancur lebur. Termasuk es batu, garam, dan sebagainya. Termasuk mobil nasional namanya Timor, padahal itu mobil yang hanya sekedar build up, diimpor dari Korea, diganti label menjadi Timor. Semuanya gagal total, berantakan. Nah, sekarang terkuak juga bahwa Bobi dan istrinya Kahiyang Ayu terlibat dalam izin usaha pertambangan. Tentu saja seorang gubernur mana berani menolak kalau itu permintaan dari anak presiden. Ini juga ada rumors, tapi belum terkonfirmasi terkait dengan heboh izin timah atau mafia timah di Bangka Belitung yang konon katanya ada anak Jokowi salah satunya di antara dua laki-laki itu juga terlibat. Kalau anak presiden melakukan hal seperti ini, apalagi anak Jokowi, berarti harus saya akui saya salah. Dulu saya berpikir bahwa Jokowi dan anak-anaknya berbeda dengan presiden-presiden terdahulu, yang dimana anak-anaknya tidak terlibat. Kita terperdaya dengan omongan Pak Jokowi waktu itu. Saya ingat waktu kita dikumpulkan di hotel di Jakarta Barat, ada sekian ribu pengusaha mengatakan bahwa Pak Jokowi waktu itu menjelang running Pilpres tahun 2019. Saya hadir. Mengatakan, sekarang semua hidup saya wakafkan untuk Indonesia. Anak-anak saya tidak ada yang tertarik di dunia politik. Yang pertama jualan martabak. Yang kedua itu dengan suaminya jualan kopi. Yang ketiga jualan pisang. Ternyata itu hanya omong kosong kalau benar bahwa Bobi dan Kahiyang terlibat dalam izin usaha pertambangan yang tidak wajar di Halmahera. Belum lagi tentang bisnis-bisnis Kaisang dengan salah satu konglomerat besar yang sampai sekarang tidak tahu juntrungannya, dengan para sultan, semuanya tidak ada hasilnya, membuat semacam inkubator dengan suntikan dana triliunan dari anak atau cucu konglomerat Indonesia juga tidak ada hasilnya. Akhirnya saya harus mengatakan
Ternyata Pak Jokowi sama saja. Tidak tahan godaan bahwa anak-anaknya harus ikut terlibat. Tapi mungkin kalau untuk Bobi, kalau kita menganalisis wajar saja karena Bobi ini kan ambisius. Wali kota baru sekali pengen melompat jadi gubernur Sumatera Utara. Itu perlu modal. Apakah modalnya 100 juta, 200 juta? Wow, gak cukup. Ya, mungkin untuk politik gentong babi skala kecil di Sumatera Utara minimal membutuhkan 100 miliar atau mungkin lebih, saya tidak tahu. PSI, ketua umumnya anak Jokowi, apakah tidak perlu modal? Dari mana modalnya? Apakah dari negara? Tidak ada. Karena negara itu hanya membiayai partai yang mempunyai kursi di parlemen. Mulai didirikan sampai sekarang, PSI tidak pernah duduk di parlemen pusat. Paling hanya di parlemen tingkat 2 maupun di provinsi. Perlu modal juga. Semuanya perlu modal. Dari mana modal itu? Saya pernah mendengar salah satu teman saya untuk menemui pimpinan PSI. Ternyata mereka katanya ada ruangan khusus di kantor sekretaris negara, Mensesnek. Saya heran, kok kantor partai di sana? Apa karena Grace Natali sebagai ketua Dewan Pembina atau wakil ketua Dewan Pembina staf khusus sehingga diberikan privilege untuk itu? Saya tidak tahu. Nah, saya pengen KPK kalau mau mengusut tuntas korupsi mantan gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah harus ditelisik, tidak pandang bulu ini anak siapa. Toh sebentar lagi Pak Jokowi juga turun. Dulu Tommy Soeharto, anak seorang presiden selama 32 tahun, berani kok diusut pengadilan dalam kaitan dengan korupsi di supermarket Goro waktu itu. Tommy Soeharto juga pernah diadili, dihukum dalam kasus pembunuhan Hakim Agung Syafruddin. Jadi sekarang kita tinggal tunggu waktu, apakah aparat penegak hukum mulai penyidik, KPK, polisian, kejaksaan, penuntut umum, kejaksaan, KPK juga, sampai hakimnya berani nggak memanggil atau mengusut tuntas keterlibatan anak seorang Presiden Jokowi dalam kaitannya milik pertambangan di Halmahera. Karena ini sudah disebut dengan jelas di persidangan. Ini bukan rumors, ini fakta persidangan. Kalau hakim, jaksa, KPK atau polisi tidak berani mengusut tuntas dan seolah-olah dibiarkan lenyap begitu saja, apa yang kita harapkan di sistem hukum di Indonesia? Katanya hukum sebagai panglima. Equality before the law, semua orang sama di muka hukum. Kita rakyat Indonesia menunggu bagaimana tindak lanjut penyebutan nama anak Presiden Jokowi dan suaminya dalam kepemilikan izin usaha pertambangan yang bermasalah di Halmahera. Diusut atau tidak? Kalau tidak, kita kejar terus. Kita persalahkan para penyidik atau penuntut umum. Karena itu disebut dalam persidangan. Kita berharap kerusakan sistem hukum ini tidak semakin parah. Hukum tidak diatur oleh penguasa. Hukum harus tegak lurus, imparsial, menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini yang kita harapkan. Kalau benar apa yang disebutkan oleh mantan Gubernur Maluku Utara bahwa Blok Medan di Halmahera itu adalah milik istri Bobi Nasution